Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Praisti Sofia dengan NPM 20103051111 akan mempresentasikan hasil analisis tugas PJBL mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan judul Implementasi Kebijakan Perumahan Gria Asri 2 dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik. Untuk abstraknya sendiri berisi upaya menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh air limbah domestik ini diperlukan sebuah penanganan dan juga perhatian khusus baik oleh pemerintah maupun dari masyarakatnya sendiri. Manajemen pengelolaan air limbah baik yang melibatkan kedua belah pihak akan berdampak positif pada kesejahteraan dan kenyamanan hidup bagi masyarakatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau sebuah penjelasan secara sistematis, faktual, dan juga akurat sebagai sebuah solusi untuk pemecah masalah. Untuk langkah-langkah yang perlu dibenahi dalam pengelolaan air limbah domestik ini adalah mengupayakan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem on-site, yaitu sistem pengelolaan air limbah di mana pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah bertempat di sekitar lokasi sumber air limbah itu sendiri. Untuk kata kunci yang saya ambil yaitu air limbah domestik, pengelolaan, dan penelitian kualitatif. Pendahuluannya sendiri berisi tentang permasalahan air limbah domestik di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat serius. Sebagian besar masyarakat Indonesia membuang air limbah domestiknya langsung ke lingkungan atau ke jaringan drainase kemudian menuju ke sungai. Di beberapa kota atau kabupaten besar belum begitu banyak yang melakukan pengelolaan air limbah domestik secara komunal. Nah, masalah pencemaran lingkungan oleh air limbah saat ini sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan seperti halnya di perumahan Gria Asri 2 tepatnya di Kabupaten Bekasi. Bebas polutan organik yang dibuang ke badan sungai atau lingkungan di Kabupaten Bekasi khususnya perumahan Gria Asri 2 ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, di mana alam atau lingkungan sudah tidak mampu lagi melakukan pemurnian secara alami atau self-purification. Dampaknya antara lain adalah pencemaran sungai yang mengakibatkan pada kematian ikan maupun pencemaran air tanah. Ironisnya lagi, sumber pencemar dominan di kota-kota besar atau di kabupaten di Indonesia, salah satunya adalah seperti di perumahan Gria Asri 2 ini bukanlah dari suatu kegiatan industri yang sering dirunding sebagai penyebab utama, melainkan dari sumber domestik atau rumah tangga. Perubahan karakteristik limbah rumah tangga tergantung pada jenis dan jumlah asupan makanan dan air yang bercampur dengan limbah menurut Akboga dan teman-temannya pada tahun 2006. Selanjutnya, secara signifikan kebutuhan air bersih di rumah dapat dikurangi dengan memanfaatkan kembali air limbah domestik untuk penggunaan penyiraman toilet di rumah. Pencemaran air limbah domestik terdiri dari beberapa sumber, yaitu salah satunya adalah kegiatan domestik rumah tangga seperti air bekas mandi, mencuci, limbah cair dapur, serta limbah dari septic tank. Air limbah domestik mengandung beberapa bahan pencemar dan padatan tersuspensi. Sekitar 50-80% air limbah domestik umumnya berasal dari dapur, kamar mandi, air bekas cucian, dan lain-lainnya. Jumlah komposisi kimia yaitu kotoran dan bahan kimia beracun dan kontaminan biologis pada air limbah domestik berbeda dengan air limbah dari septic tank. Itu menurut Ukpong dan Agunwambu pada tahun 2012. Nah, di sini merupakan tabel komposisi air limbah domestik menurut Sugiharto pada tahun 1987. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kandungan air limbah domestik yaitu 99,9% berupa air sedangkan sisanya berupa padatan yaitu 0,1%. Nah, padatan yang terkandung dalam air limbah domestik terdiri dari kandungan organik sebanyak 70% dan anorganik sebanyak 30%. Kandungan organik sendiri terdiri dari protein, karbohidrat, dan juga lemak. Sedangkan untuk bahan anorganik terdiri dari bahan butiran, lalu ada logam dan juga garam-garaman.
Untuk metodenya sendiri yang saya ambil yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau sebuah penjelasan secara sistematis, faktual, dan juga akurat sebagai sebuah solusi untuk memecah masalah serta fenomena yang sedang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan subjek yang diteliti dan juga membuat strategi upaya agar terimplementasi kebijakan yang sudah ada apabila jika diperlukan. Nah, di sini saya melakukan pengumpulan data pada penelitian dengan pendekatan kualitatif ya. Dimulai dengan pengumpulan data dengan topik umum dan hal-hal yang relevan dan berhubungan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara serta studi pustaka karya ilmiah. Nah, data tersebut kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi, lalu penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri yaitu saya mengacu pada Bambang Purwanto pada tahun 2004 yang menyebutkan bahwa limbah cair yang dihasilkan oleh setiap orang mulai dari mandi, cuci, dan lain-lain mencapai 100 liter per hari. Volume limbah domestik sangat bervariasi dan umumnya sangat berkaitan erat dengan standar hidup masyarakat. Lalu menurut Surya Wirya pada tahun 1996, air bekas cucian, air limbah kamar mandi, dan air limbah dari dapur dikategorikan sebagai limbah yang mengandung sabun atau deterjen dan mikroorganisme. Selain itu, buangan ekstreta yaitu tinja dan juga urin manusia yang dipandang berbahaya karena dapat menjadi media penyebaran utama bagi penyakit bawaan air. Untuk hasil dan pembahasan berikutnya, di sini terdapat gambar peta perumahan Gria Asri 2 yang tetapi karena satu dan lain hal yang menjadi acuan dari peneliti sendiri yaitu dari blok I saja. Karena dalam satu perumahan ini menggunakan blok atau tanda pengenal rumah diawali dengan abjad yaitu blok A sampai blok K, tetapi yang saya ambil hanya blok I saja karena blok tersebut merupakan tempat tinggal peneliti. Seperti itu. Karena juga blok I sendiri terdiri dari 12 RT. Mengapa saya hanya mengambil satu blok saja atau satu RW? Karena satu dan lain hal yang sulit untuk dilaksanakan seperti itu. Selanjutnya, implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di perumahan Gria Asri 2 ini mencakup proses perspektif antara lain kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan petunjuk teknis yang telah disusun oleh pembuat kebijakan. Nah, kebijakan ini ditandai dengan timbulnya Peraturan Kabupaten Bekasi nomor 133 pada tahun 2020 tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bekasi. Pada bab 5 tentang hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat pada pasal 56, dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencernaan air limbah domestik, lalu mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah atau pihak lain yang diberi tanggung jawab, lalu selanjutnya mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan. Lalu yang terakhir, memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, maka sesuai pada pasal 58 ayat 2 sendiri berisi tentang setiap orang atau badan sebagai pengelola atau penanggung jawab skala pemukiman atau skala kawasan tertentu wajib melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, untuk kondisi pengelolaan air limbah domestik di perumahan Gria Asri 2 sendiri, seperti halnya pada gambar yang saya tempelkan di PPT ini,
merupakan salah satu kondisi saluran air di Perumahan Gria Asri 2. Ini berdasarkan dokumen pribadi saya sendiri. Jadi kita mengacu pada poin kebiasaan masyarakat dalam mengelola limbah cair rumah tangga. Nah, dalam hal pembuangan air limbah kamar mandi dan dapur yang dilakukan masyarakat saat ini disertakan alasannya beberapa bentuk kegiatan yang sudah dilakukan warga RW 041 sendiri di Perumahan Gria Asri 2 dalam upaya membuang air limbah rumah tangganya itu sebagai berikut. Yang pertama, membuang air limbah rumah tangga ke got atau parit dekat rumahnya dengan atau tanpa melalui pipa. Yang kedua, membuang ke sungai dengan atau tanpa melalui pipa. Dan yang ketiga, menampung air limbah rumah tangga ke dalam lubang yang dibuat dekat kamar mandi. Dan yang terakhir, memakai air limbah rumah tangga untuk menyiram jalanan. Di laporan hasil analisis saya juga memaparkan beberapa petikan hasil wawancara dengan beberapa informan yang diambil oleh saya sendiri. Tetapi saya langsung saja ke poin berikutnya tentang persepsi masyarakat. Nah, dari kebiasaan masyarakat dalam mengelola air limbah cair rumah tangga sendiri dalam rangka menyusun perencanaan pengelolaan terhadap air limbah domestik, maka persepsi warga lain terhadap air limbah perlu diketahui sebagai bahan masukan terhadap rencana pengelolaan. Dari persepsi tersebut nantinya akan tergambar tingkat pengetahuan, keinginan, dan juga harapan dari warga terhadap pengelolaan air limbah tersebut. Nah, oleh sebab itu, dengan mengetahui persepsi warga akan menentukan langkah-langkah yang dapat diambil nantinya dalam sebuah perencanaan. Untuk kesan masyarakat terhadap air limbah domestik yang terbuang sembarangan, yang pasti dari pernyataan beberapa informan yang saya wawancara, dapat disimpulkan bahwa air limbah domestik ini memberikan pengaruh yang sangat tidak bagus terhadap kenyamanan warga. Alasan terganggu dan juga prihatin disebabkan karena warga merasakan adanya bau yang ditimbulkan. Tempatnya penyakit juga dapat berkembang dan merupakan upaya pengurangan dampak buruk dan mengurangi keindahan lingkungan. Nah, maka hal yang dilakukan yaitu dengan menutup saluran air atau got merupakan upaya pengurangan dampak buruk dari air limbah domestik tersebut. Hal lain yang membuat prihatin adalah karena kurangnya kesadaran dari warganya sendiri dan juga kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pengelolaan air limbah domestik tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu keinginan masyarakat untuk mengelola air limbah domestik. Karena pengelolaan air limbah domestik ini umumnya lebih bersifat perlu adanya pendekatan dengan menggunakan pengambilan suatu kebijakan masukan dari warga atau rakyat yang kemudian disusun serta direalisasikan oleh pemerintah, maka perlu adanya yang ditanamkan dari nilai-nilai atau berupa pemahaman tentang pengelolaan air limbah domestik ini terlebih dahulu. Bagaimana dampak untuk kesehatan dan juga dampak terhadap lingkungan, seperti itu. Untuk kesimpulan dan saran dari hasil serta pembahasan dan beberapa analisis serta merujuk pada tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pada poin sistem pengelolaan air limbah domestik di Perumahan Gria Asri 2 ini, yaitu dalam pengelolaan air limbah domestik hanya sebatas pembuangan ke saluran drainase atau got yang dilakukan karena tidak adanya pelayanan pengelolaan air limbah, tidak adanya larangan, serta biaya murah dan juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak air limbah domestik sendiri. Nah, belum adanya juga peraturan daerah yang betul-betul menjelaskan isi dan maksudnya terkait pengelolaan air limbah domestik di Perumahan Gria Asri 2 ini sendiri. Dan juga kinerja dari pemerintah yang masih rendah dalam pengelolaan air limbah domestik dapat mengancam tercemarnya sumber daya air yang lebih parah lagi di Perumahan Gria Asri 2 sendiri atau di tempat-tempat lainnya.
Untuk saran yang diajukan berdasarkan kesimpulan yang sudah didapatkan, maka untuk menentukan teknologi pengelolaan air limbah domestik dengan sistem on-site maupun off-site yang tepat di Perumahan Negeri Asri 2 sendiri, sebab penelitian ini lebih diutamakan pada partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan juga untuk menjamin suatu keberhasilan pengelolaan air limbah domestik ini, maka pelibatan masyarakat sejak diadakannya perencanaan hingga operasional mutlak harus dilakukan. Berikut daftar pustaka yang menjadi acuan dalam menyusun hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.